Ada 3 jenis tidur. Kalau Imam Asy-Syafi'i menyebutkan ada al-hailulah, al-qailulah, al-ailulah. Ya. Nah, kata Imam Syafi'i, adapun Ibnu Qayyim juga membagi tidur menjadi 3. Di antaranya apa? Hurqun, khulqun, wa humqun. Pembagian ini sebenarnya sama, lain nama. Nama beda tapi maknanya sama. Imam Syafi'i mengatakan tidur, ada tidur yang pertama namanya yaitu hailulah. Atau Ibnu Qayyim menyebutkan apa? Hurqun. Artinya hurqun itu terbakar. Ya, adapun kata Imam Syafi'i hailulah yaitu apa? Li'annahu yahillu ankar rizq. Karena tidur yang jenis ini tidur yang membuat apa? Anda terjauhkan dari rezeki. Kapan itu? Tidur di pagi hari. Di waktu rezeki dibagi-bagi, dia sibuk tidur. Ya, sekali lagi hukumnya tidur setelah sholat fajar nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis, dilarang oleh Nabi, lisannya Nabi nggak ada. Cuma para ulama menyebutkan hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Kenapa? Karena banyak keutamaan yang dia tinggalkan. Dzikir pagi petang lewat, ya. Kemudian harusnya kerja jadi nggak kerja, jadi malas. Nah, penyebabnya bisa karena apa? Ketika malam hari dia salah bisa jadi. Salah apa? Bisa jadi salah dari pola makannya. Ya, makan di malam hari makannya berat. Sehingga bangun tidur malas, berat badannya dari sisi fisik. Adapun dari sisi non fisik, bisa jadi dia tidak mengamalkan sunnah yang diajarkan Nabi. Yang mana syaitan ketika manusia mau tidur, setan membawa 3 ikatan. Dilempar ke leher manusia, disihir sama setan. Alaika num tawil farqud. Bagi kamu tidur yang panjang, tidurlah. Ya. 1 ikatan dilempar. Ikatan kedua sama, ikatan ketiga sama, disihir sama setan. Kemudian ketika bangun tidur, sunnah yang perlu dilakukan apa? Ketika bangun tidur baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bukan bangun tidur Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ronde keberapa ini? Nah, subhanallah, bangun tidur baca doa ini, ikatan yang pertama lepas. Kemudian Anda beranjak wudu. Beranjak wudu, ikatan kedua lepas. Kemudian Anda sholat witir, sholat malam, sholat tahajud, ikatan yang ketiga lepas. Apa kata Rasulullah? Fa'asbaha ya thayyiban nafs nasyitan. Maka pagi harinya dia akan menjadi apa? Orang yang hatinya baik juga apa? Orang dia yang semangat. Coba, ternyata semangat juga muncul dari apa? Ini sunnah-sunnah dilakukan. Wa illa, kalau ini nggak dilakukan, ya, kalau salah satu dari 3 nggak dilakukan atau semuanya nggak dilakukan, apa yang terjadi? Fa'asbaha khabithan nafs kaslana. Pagi harinya akan jadi orang yang malas dan apa? Dan jiwanya buruk. Coba ajib. Maka dari itu dilakukan sunnah-sunnah ini. Biar apa? Paginya semangat. Apalagi pas hari Jumat. Hari Jumat sholat subuh berjamaah jangan dilewatkan. Kata Nabi SAW apa? Afdhalus shalah. Ya, salatul mar'i fi subhi ma'al jama'ati. Ya, sebaik-baik salat ya adalah salatnya seseorang salat subuh berjamaah di hari Jumat. Ya, subhanallah, banyak keutamaan hilang akhirnya. Nah, ini rahimahullah zaman tidur yang pertama, tidur di pagi hari. Kemudian tidur ini ulama mengatakan apa? Makruh. Ya, Nabi nggak mengatakan tapi ulama yang mengatakan. Kemudian tidur yang berikutnya adalah tidur khulqun, yaitu tidur yang menunjukkan akhlaknya Nabi. Atau qailulah. Nabi sudah bersabda, qil fa inna syaitana la yaqil. Kata Nabi apa? Istirahatlah, tidur siang karena setan nggak tidur siang. Makanya sekali lagi kita diajarin oleh Nabi biar nggak nyerupai setan. Dalam hal penampilan setan, dalam hal perbuatan setan, kita nggak boleh nyamai mereka. Setan nggak tidur siang, yuk kita selisih, tidurlah siang.
Ulama khilaf kapan sih tidur siang sebenarnya. Ada yang mengatakan tidur siang yaitu ketika waktu-waktu dimakruhkan kita sholat sebelum duhur, sebelum adzan duhur. Ada yang mengatakan setelah sholat duhur, ya, sampai matahari itu dingin. Ya, ada yang mengatakan pendapat yang ketiga, sebelum duhur, waktu-waktu ini dimakruhkan, ya, terkhusus untuk hari Jumat pengecualian. Untuk hari Jumat qailulahnya bukan ketika khatib berkhutbah. Apa? Setelah salat Jumatnya. Itu khilaf di antara para ulama. Nah, ini rahimakumullah jami'an. Maka ini lakukan nih istirahat siang. Kemudian kata Imam Malik, ya, qailulah itu enggak harus kita tidur sampai ngorok. Enggak harus kita tidur lelap. Cukup Anda istirahat, meluruskan kaki, ya, mengistirahatkan tubuh, itu sudah bisa dikatakan qailulah. Ini pendapat Imam Malik. Ya, maka ini termasuk sunnah. Lakukan sunnah ini. Sunnah-sunnah dilakukan. Tidur di awal malam dilakukan. Ya, bangun di sepertiga malam misalnya dilakukan. Ya, kemudian posisi tidur dilakukan. Kemudian tidur di siang hari dilakukan. Nabi juga menyebutkan dalam hadis yang sahih, ista'inu bil qailulati liqiyamika fil laili. Ambillah sebab dengan tidur siang biar Anda bisa menegakkan sholat malam. Itu penting. Ada orang nggak bisa sholat malam. Kenapa nggak bisa sholat malam? Ada dua sebab. Sebab fisik, sebab maknawi. Sebab fisik kenapa? Karena siangnya nggak istirahat, sehingga sholat malam berat, capek. Sebab maknawi apa? Kata para ulama, ketika ada orang yang tanya, ya Syekh, kenapa saya nggak bisa sholat malam? Kamu nggak bisa sholat malam karena siangnya kamu banyak berbuat dosa, sehingga dipersusah oleh Allah untuk bangun malam. Ya, lakukan sholat malam walaupun sholat witir. Kalau nggak sempat, adzan sudah mepet, 1 rakaat nggak mengapa. Kalau masih sempat ada waktu, ya 10 menitan 3 rakaat, afdol. Kalau sepertiga malam atau tengah malam, 2/3 malam bangun, sholat tahajud silahkan. Ya, apalagi di sepertiga malam Allah turun ke langit dunia sampai Allah berkata, barang siapa yang minta kepadaku, ya, fa'utiyah, pasti akan kuberi. Wa man yad'uni fa'astajibalah. Barang siapa yang berdoa, pasti doanya kukabulin. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Barang siapa yang mohon ampun, pasti ku ampuni. Ini janji Allah. Makanya kata Imam Ahmad, kalau ada orang yang sengaja meninggalkan sholat malam, sholat witir, ditinggalkan dengan sengaja, maka ada biji kemunafikan pada hati dia. Kenapa? Allah sedang turun ke langit paling rendah, kenapa kita nggak bangun? Kenapa kita nggak sholat? Nah, jangan sampai mikir kalau Allah turun di Indonesia, sedang subuh di Indonesia, ya sebelum sepertiga malam waktu Indonesia, berarti Allah turun sepertiga di sini. Berarti di Amerika kosong arsy-Nya Allah. Kita nggak diperintah untuk membahas seperti ini. Itu di luar kemampuan kita, di luar nalar kita, perkara gaib. Cukup kita beriman. Nah, ini rahimakumullah jami'an. Kemudian tidur yang berikutnya adalah namanya tidur, disebutkan Ibnu Qayyim namanya apa? Humqun, tidurnya kedunguan. Atau ya, Imam Syafi'i menyebutkan ailulah, tidur yang menimbulkan penyakit. Tidur kapan? Antara asar dan maghrib. Ya, gak datang dari Nabi, tapi para ulama memakruhkan. Kenapa? Menyebabkan dungu pada kepala kita, menyebabkan otak kita lembab, menyebabkan apa? Ingat, Anda kalau tidur setelah asar akan fresh nggak? Nggak fresh. Badan rasa nggak nyaman, kecuali jika Anda sedang begadang, sedang dari kendaraan, perjalanan jauh, terpaksa harus tidur, ya saat itu dibutuhkan tidur. Adapun berikutnya yang datang dari Nabi, kapan tidur yang dimakruhkan langsung dari Nabi? Sebagaimana sahabat mengatakan, nahan Nabi SAW, ayyanam qabla bainal maghrib wal isya atau qabla al isya. Ya, wa kathratul kalam ba'dal isya. Nabi melarang tidur sebelum isya dan banyak ngobrol setelah isya. Ini bimbingan Nabi. Makanya setelah isya jangan banyak begadang, jangan keliling kuliner, jangan ngopi, gak usah banyak olahraga. Ritme tubuh kita habis isya istirahat. Ya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri Anda, kenapa Anda gak tadabburi?
Kenapa Anda nggak berpikir di tubuh Anda ternyata Allah jadikan setelah sholat isya keluar ya hormon atau enzim ya serotonin ya endorfin, dibikin tubuh itu nyaman ya, siap dibikin ngantuk, maka nggak perlu ngopi. Kalau ngantuk ikuti iramanya, istirahat. Nah, itu yang terbaik. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sepertinya ini saja yang bisa kami sampaikan ya.